Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Mustika Desi Aryani, mahasiswi semester 1 Kebidanan Konversi Universitas Aisyah Pringsewu dengan nomor NPM 22010713 p. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang adab dalam belajar. Ini adalah tugas dari Bapak Masrur sebagai pengampu dosen mata kuliah Akhlakul Karimah. Sebagaimana kita tahu ya teman-teman, ternyata belajar itu tidak hanya belajar, tapi belajar itu ternyata ada adabnya loh teman-teman. Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak dan perilaku para pengikutnya atau pemeluknya, dan memberi petunjuk bagaimana agar belajar itu dapat menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah ketika dia selama di dalam hidupnya, dia akan selalu mengalami proses pembelajaran di dalam hidupnya. Semua manusia itu pasti akan mengalami proses belajar. Nah, jadi ada belajar itu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Kita pernah mendengar hadis yang berbunyi innamal a'malu biniat, yang artinya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dijelaskan ketika kita memiliki niat baik dan semata-mata karena Allah, maka kita akan mendapat pahala dan ridho dari Allah. Jadi ketika kita belajar dan itu diniatkan untuk beribadah karena Allah dan ingin mendapat ridho dari Allah, jadi kita tidak hanya mendapat ilmu saja, tapi kita juga mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Sebelum belajar biasanya kita berdoa Robbi zidni ilman warzuqni faman, yang artinya ya Allah, berikanlah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan juga berikanlah pemahaman kepadaku dan jadikanlah aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Kemudian ada belajar yang ketiga, yaitu yang pertama tadi niat ikhlas karena Allah, yang kedua tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga tadi adalah Rasulullah pernah bersabda, ada 2 jenis manusia yang rakus. Yang pertama rakus karena ilmu, yang kedua rakus akan dunia dan seisinya. Yang bagus adalah rakus karena ilmu. Jadi kalau orang rakus terhadap ilmu, maka dia akan memiliki semangat dan motivasi di dalam dirinya untuk terus belajar dan belajar. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah puas untuk belajar. Kalau orang itu rakus terhadap dunia dan seisinya, maka dia akan selalu mencari kenikmatan dunia. Ibarat orang yang kehausan dan dia meminum air laut, sebanyak apapun air laut yang dia minum, dia tidak akan pernah merasa puas dan tetap merasa haus. Itu tidak baik ya teman-teman. Kemudian yang 4 adalah menjauhi maksiat. Rasulullah pernah bersabda, semua manusia ketika melakukan maksiat atau kesalahan maka akan ditandai oleh noktah atau titik hitam di hatinya. Jadi ketika dia bertobat dan meminta maaf, berjanji tidak mengulanginya lagi, hatinya akan kembali dibersihkan. Tapi ketika dia berbuat dosa lagi atau berbuat maksiat lagi, maka akan diberikan titik hitam lagi di hatinya, yang semakin lama semakin banyak dan akhirnya menutupi hatinya, dan itu membuat dia susah untuk mendapat ilmu atau menyerap ilmu yang diberikan. Maka ketika kita sedang belajar, maka kita harus sebaiknya menjauhi maksiat ya teman-teman. Kemudian yang kelima itu adalah tetap rendah hati dan tawadu, jangan sombong. Ketika kita memiliki ilmu, jangan sombong dan tetap rendah hati. Yang keenam itu diam, menyimak dengan baik, dan memperhatikan ketika dibacakan Al-Quran atau ketika berada di majelis ilmu. Jangan sibuk mengobrol sendiri, jangan sibuk bermain HP, tapi sibuklah dengan ilmu yang telah diberikan agar ilmu itu bermanfaat untuk kita. Yang ketujuh adalah mengamalkan ilmu yang kita berikan tersebut dengan baik. Itu sebagai amal jariah untuk kita. Jika ilmu itu tetap kita pendam di dalam diri kita sendiri dan tidak kita amalkan, maka itu
akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi jika ilmu itu kita amalkan, kita sampaikan ke orang lain, insya Allah meskipun kita setelah meninggal pun itu akan tetap menjadi amal jariah buat kita. Jadi demikian ya teman-teman, ada 7 adab dalam belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.